rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, akhir-akhir ini dunia telah digemparkan dengan yang namanya pandemi corona COVID-19. Tidak pandang bulu, orang yang kaya kena corona, orang yang miskin kena corona, orang yang taat kena corona, orang yang ahli maksiat kena corona, orang yang muda, tua dan seterusnya, tidak pandang bulu. Ada seorang ulama yang ditanya ketika itu, yakni Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau ditanya oleh salah seorang, "Ya Syekh, mengapa musibah itu tidak pandang bulu? Orang yang taat kena musibah, orang yang maksiat kena musibah juga." Corona ini nyuwun sewu, setiap harinya itu yang kena tidak hanya orang yang ahli maksiat, namun orang-orang pengasuh pondok itu banyak yang kena. Banyak orang-orang soleh, orang-orang yang taat dikarenakan corona, sebab corona ini. "Mengapa ya Syekh?" Katanya bertanya seperti itu. Beliau menjawab, orang yang terkena musibah itu tidak peduli, seperti itu tadi, semuanya kena. Lalu bagaimana kita indikasi kita bahwasanya orang itu adalah orang yang memang diridhoi oleh Allah ataupun sebaliknya? Beliau Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab kategori pertama. Orang yang pertama ketika ditimpa musibah, ditimpa yang namanya pandemi, mungkin kekurangan secara finansial, atau mungkin ditimpa cobaan-cobaan lain, terlilit hutang, atau mungkin belum dikaruniai turunan, atau mungkin masalah-masalah lain, dan seterusnya dan seterusnya. Kategori orang yang pertama ketika ditimpa musibah, dia akan mengeluh, dia akan berkeluh kesah, dia akan menyalahkan pihak sana, pihak sini, semua disalahkan, bahkan na'udzubillah sampai menyalahkan Allah Ta'ala, sampai protes kepada Allah. Maka orang yang terkena musibah kok seperti itu, dia secara tidak langsung adalah ukubah baginya, siksa baginya, adab baginya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kategori pertama ini. Kemudian yang kedua, bagaimana? Sama-sama musibahnya, sama-sama sakitnya, sama-sama diuji sakitnya. Namun yang kategori kedua ini adalah sebagai pelebur daripada dosa, sebagai kafaroh daripada dosa, kafaroh lidzunub, sebagai kafaroh atau pelebur daripada dosa. Bagaimana orang yang seperti itu? Orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar? Yakni orang-orang yang senantiasa, dalam satu kitab diterangkan bahwasanya sabar itu adalah as-sabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisan anit tasyaki wal jawari ani latfil hudud wasyakil siyab wa nahwihima. Terangkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus juz 1 halaman 79. Sabar itu bagaimana? Sabar itu adalah menahan diri daripada keluh kesah, menahan diri dari kegalauan, menahan diri dari, di situ diterangkan kalau secara dohir memukul-mukul tubuh sendiri, merobek-robek baju, atau kalau tidak hatinya kretek, tidak enak, tidak ke Allah protes dan seterusnya, maka orang yang seperti itu tidak sabar. Tapi orang yang sabar adalah orang yang sebaliknya, yakni orang-orang yang tidak sampai melontarkan hal-hal tersebut, sabar, menahan diri dari hal-hal tersebut. Imam Ghazali berkata bahwasanya sabar adalah orang-orang yang dimana di situ adalah orang-orang yang menahan dirinya dari luapan nafsunya. Orang-orang yang kategori kedua ini adalah orang-orang yang ketika ditimpa sakit, entah corona atau mungkin terlilit hutang, atau mungkin cobaan-cobaan yang lain, diuji, mungkin pasangannya tidak cocok dan seterusnya, maka orang yang sabar bagaimana? Kafaroh lidzunub. Orang-orang yang seperti itu akan dihapuskan dosanya oleh Allah, dihapuskan dosanya Allah. Semoga kita termasuk kategori yang ini.
Amin Allahumma amin. Lalu yang ketiga bagaimana? Yang ketiga ini derajat yang paling tinggi. Apa itu? Yakni ridho terhadap takdir Allah. Ujiannya apapun, musibahnya apapun, ridho. Ridho itu bagaimana? Ridho itu adalah istilahnya, enaknya kita itu menjadi objek. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau ridho itu sebagai objek. Contoh, ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat di masjid, kita bawa sandal, kok sandal kita hilang? Padahal niat kita itu adalah sholat Jumat di masjid, tapi kok sandalnya hilang? Tapi tidak gerutu dia. Ya sudah, ini sebagai saya sedekahkan. Berarti seperti itu dia sebagai objek, sebagai sasaran, sebagai maf'ul. Maka yang seperti itu ridho. Apa bedanya dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu sebagai subjek, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Bagaimana itu? Datang ke masjid, kemudian sandalnya hilang, atau seperti ini? Bukan seperti konteksnya, yakni orang yang sabar, orang yang ikhlas ini adalah orang yang memang di situ sedekah sandal. Memang dia punya niatan sedekah sandal. Nah, kalau seperti itu maka dia menjadi subjek. Itu bedanya ridho dengan ikhlas. Lah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah, dia tidak pernah protes. Siapa yang menyangka kita sampai di tempat seperti ini, sampai adanya pandemi seperti dan seterusnya dan seterusnya. Namun orang-orang yang tinggi kedudukannya, orang yang ridho, maka yang kategori yang ketiga ini, mereka-mereka yang ridho dengan takdirnya Allah adalah mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dosanya sudah terhapus, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kategori yang kedua dan yang ketiga ini. Amin Allahumma amin. Ridho, bagaimana cara melatih sabar dan cara melatih ridho tersebut? Lalu sabar dan ridho ini ada salah satu kunci di Al-Quran, yakni Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, permasalahan apapun itu. Permasalahan dalam hal ekonomi, permasalahan dalam hal mungkin terlilit hutang, permasalahan dalam hal mungkin banyak tidak disenangi orang, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, dia akan diberikan jalan keluar. Walaupun tidak jalan keluar secara zahir, namun hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah secara batin. Dia akan merasakan ketenangan hati, dia tidak pernah gundah gulana, dia tidak pernah gelisah, walaupun secara zahir dia itu mungkin ada banyak orang yang tidak senang kepadanya, namun di sisi lain Allah pasti akan ridho kepadanya. Yakni kuncinya satu, takwa. Lalu dengan takwa ini banyak sudah nanti cabangnya. Bagaimana takwa itu? Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian dengan cinta kepada Nabi dan pewarisnya, warasatul anbiya, cinta dengan ulama, menghadiri kajiannya, kemudian seterusnya mengikuti nasihatnya. Itulah nanti ketika kita nanti mengikuti apa yang sunnah kanjeng Nabi dan juga apa yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh ulama, maka kita akan mudah memperoleh kesabaran dan ridho terhadap takdirnya Allah. Ridho terhadap takdirnya Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang dari kitab Hikam dan hikmah yang ketiga, beliau dawuh, sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat tidak akan bisa meruntuhkan dinding-dinding takdirnya Allah. Kita punya rencana yang mungkin main sepak bola, saya tahun ini akan nanti target saya juara. Tepat ada corona, tidak bisa takdir Allah dilawan. Yang punya mungkin rencana ini dan itu, saya target saya tahun ini berangkat ke sana ke sini, dan tidak bisa dilawan takdirnya Allah. Sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Maka bagaimana sikapnya orang yang beriman? Sikapnya orang yang beriman yang tepat dan akurat dengan situasi saat ini adalah
sabar dan juga ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini bagaimana? Sabar ini bagaimana? Sabar ini secara analogi seperti ini supaya lebih mudah. Ada hujan. Hujan kita mau pergi, lalu kemudian kita pakai payung. Bukan berarti terus kemudian hujan ini kita pakai payung ini menghentikan hujan, tidak. Tetap hujan tetap berjalan, namun dengan kita menggunakan payung maka kita akan terlindungi tubuh kita dari basahan air hujan. Begitulah sabar. Sabar itu tidak akan menghilangkan musibah, namun ketika kita itu tetap ditimpa musibah, hati kita tetap tenang karena kita tahu takdir Allah, kita tahu bahwasanya Allah inilah yang terbaik bagi umat manusia. Mungkin kadangkala kita banyak lalai, mungkin kita banyak melanggar maksiat, dosa dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang yang sabar ibarat itu tadi. Sabar, semoga kita dianugerahi oleh Allah, yakni orang-orang yang sabar. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ada salah satu pesan yang mungkin